Seperti yang disampaikan saya tadi pada saat berhitung masalah hasil penetasan telur. Ish, begitu video kok ya saru banget kok. Jan, mboten gadah etika belabar pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta unggas dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada teman yang bertanya, ternak ayam apa nggak rugi? Karena mau menggunakan rumus seperti apapun menghitungnya, pasti bakal tekor di pakan. Ya saya jawab, kalau kasih pakannya asal-asalan ya pasti rugi. Sebenarnya untung rugi peternak ayam itu manajemennya hanya di pakan ya teman-teman ya. Kalau kita bisa memanage pakan yang kandungan gizinya tinggi, kandungan proteinnya tinggi, dengan harga yang murah, otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Sebagai contoh, satu materi saya, satu jantan 4 betina itu hanya menghabiskan pakan Rp4.000, di kisaran 4.000 itu per harinya. Jadi dalam 1 bulan itu di kisaran 28.000 untuk pakannya. Kemudian ini hanya sebagai pembanding saja ya. Kemudian ayam ini dari 4 betina ini itu bertelur biasanya satu hari itu kalau nggak 2, 3, 4 kalau pas lagi beruntung, cuma jarang, kebanyakan 3. Kita ambil tengahnya saja, misal 3 butir. 3 butir kalau kita jual telur itu dalam 1 bulan berarti kita kan mendapatkan 3 kali 30, 90 butir ya. 90 butir itu kalau kita jual 2.000 berarti 180. Dengan modal pakan di kisaran 28 ribuan. Ya tentunya masih untung teman-teman. Coba yang baru ini KUB ini teman-teman. KUB 2. Kata yang saya beli itu KUB 2 karena sebelumnya saya ternaknya chopper. Ya masih ada juga sih choppernya. Ini choppernya teman-teman. Materi indukan choppernya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pakan 4.000 itu memenuhi kebutuhan gizi harian si indukan? Yang saya gunakan pakannya itu mix sendiri teman-teman. Jadi untuk kejar protein di angka 18% dengan budget 4.000 itu sangat mungkin teman-teman. Itu sangat mungkin. Nanti kita kasih tahu mixnya seperti apa nanti. Dibandingkan dengan pakan petelur yang beli itu kalau di tempat saya itu 8.500 per kilo, sementara dalam satu harinya itu si ayam menghabiskan berarti kalau 600 gram itu berarti di kisaran 5.500 apa 6.000 lah per harinya. Dibanding dengan pakan yang kita mix sendiri itu hanya menghabiskan 4.000 per hari. Itu tentunya akan sangat banyak. Kalau pengalinya banyak kan lumayan lah, 1.500 ping kan lumayan. Perhitungan tadi apabila kita sasarannya itu jual telur ya teman-teman ya, itu pun tetap masih nutup, bahkan lebih untuk pakannya. Apalagi kalau kita sasarannya itu jual DOC, itu akan lebih banyak lagi yang kita dapatkan.
Kekurangan indukan seperti yang tadi itu memang tidak bisa mengerami sendiri, cuma kelebihannya produksi telurnya banyak. Jadi kita harus menyiapkan mesin tetas. Mesin tetas apakah masuk juga untuk menetaskan jual DOC dengan kebutuhannya otomatis listrik, itu apakah ketutup? Ya sangat ketutup lah teman-teman lah. Nah, kita menetaskan telurnya sendiri ya seperti ini, tidak dengan indukannya. Untuk biaya listriknya itu bagaimana? Biasa saya per bulan itu habis 250 di kisaran itu untuk rumah, untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kemudian pada saat saya menambah mesin tetas itu di kisaran 300-an. Berarti sekitar 50-an per bulan. Itu hitungan saya per bulan ya. Sekitar 50.000 per bulan untuk biaya listrik untuk mesin tetas. Kemudian yang perlu teman-teman catat adalah kita memasukkan telur itu per minggu sekali ya. Per minggu sekali kita masukkan, jadi tidak kita full sampai 1 bulan baru dimasukkan, banyak yang gagal nanti teman-teman. Seminggu sekali kita masukkan, kemudian hitungannya berarti untuk minggu pertama, kalau kita baru mulai lah ya, hitungannya itu misal kita baru mulai menggunakan mesin tetas. Untuk minggu pertama, taruhlah sehari 2000, itu kan berarti 1 bulan 60, 2000 lah. 2000 untuk sampai 1 minggu itu 14.000 teman-teman. Untuk telur yang masuk pertama. Kemudian telur yang masuk kedua, itu kan bareng dengan telur yang masuk pertama. Jadi penggunaan listriknya bareng, jadi kan cuma satu yang dihitung, 14.000 lagi, 14.000 lagi. Minggu ketiga seperti itu disusulkan telur yang ketiga, cuma walaupun ada telur kloter 1, kloter 2, kloter 3, tapi penggunaan listriknya kan bareng teman-teman, jadi yang dihitung kan hanya satu. Apalagi kalau ini continue, kalau continue kan tidak terputus, itu berarti penggunaan listrik 14.000 per minggu, 14.000 per minggu. Kemudian taruhlah dari dari satu materi, satu jantan 4 betina itu nelurnya 2 saja, perharinya 2, berarti 1 minggu kita memasukkan 14 butir telur. Taruhlah yang netes hanya 10, itu per 21 hari, karena telur ayam itu menetas 21 hari. Kemudian nanti berikutnya itu per minggu ada yang netas 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor. Dari 10 itu kalau kita jual DOC, dijual murah saja di kisaran 7.000, itu kan kita dapat 70.000. 70.000 dari penetasan telur. Kotor dikurangi listrik, dikurangi pakan induk. Listrik yang minggu pertama kedua kita abaikan saja ya teman-teman ya, kita hitung kontinunya. Listrik 14.000, kemudian pakan untuk indukan itu 4.000 kali 7, 28.000. 28.000 ditambah 14.000 sama dengan 42.000. 70 dikurangi 42, masuk teman-teman. Namanya juga kan sampingan ya, bukan pokok, ini berbicara bukan pokok tapi berbicara sampingan. Kemudian berbicara masalah kandungan gizi ya teman-teman. Untuk ayam petelur itu membutuhkan pakan dengan kadar protein di kisaran 18%. Nah, untuk mix pakan saya itu kan kandungan proteinnya itu di kisaran 18,45%. Jadi itu sudah memenuhi kebutuhan si ayam ya teman-teman ya. Kok bisa pakan dengan kandungan protein tinggi seperti itu harganya murah? Nah, itu tergantung kita pintar-pintar ngolah pakannya ya teman-teman ya. Banyak
pakan sebenarnya dengan kandungan protein tinggi tapi kita abaikan. Itu seperti itu. Untuk campuran pakannya nanti saya lampirkan di akhir video ini. Campurannya seperti apa agar proteinnya mencapai di angka 18,45%. Itu belum difermentasi, teman-teman. Apalagi kalau difermentasi pasti nge-up lagi. Jadi untuk kebutuhan pakan, untuk kebutuhan gizinya sudah memenuhi standar kebutuhan ayam petelur, teman-teman. Bagaimana dengan kandungan gizi yang lain? Kalau menurut saya, kita nggak usah berpikir masalah karbohidratnya berapa, kemudian enzimnya berapa, kalori dan tetek bengeknya berapa. Itu kita tidak usah berpikir ke arah sana, teman-teman. Ribet, mumet. Yang kita titik beratkan di kandungan proteinnya, teman-teman. Apakah yang lain nutup? Kalau kita hanya berpikir tentang kandungan proteinnya, usah dipikir, teman-teman. Nggak usah dipikir, pasti nutup. Setiap makanan ayam, pakan ayam, apa saja, apapun, pasti ada karbohidratnya, pasti ada kandungan gizi yang lain, itu pasti. Yang perlu kita tekankan itu di prosentase proteinnya, teman-teman. Prosentase proteinnya. Kecuali kalau memang ayam ini itu untuk digunakan sebagai usaha pokok, ya memang harus dihitung benar, itu semuanya harus dihitung benar. Itu seperti itu. Seperti yang disampaikan saya tadi pada saat berhitung masalah hasil penetasan telur. Begitu video kok ya saru banget kok. Jan, mboten gadah etika belabar pisan. Begini teman-teman, masalah perhitungan penetasan itu dalam tadi kan perhitungnya itu 1 minggu 10 ekor lah. 10 ekor dijual di harga 7.000 saja, itu 70.000. Kemudian untuk biaya pakan itu 4.000 kali 7 berarti 28.000. 28.000, kemudian listrik per minggunya itu 14.000, berarti 42.000. 70.000 dikurangi 42.000, masih masuk, teman-teman. Kalau menurut saya sih masih masuk. Itu kita berhitung dari satu paket ya, kita berhitung untuk satu paket, untuk satu materi, satu jantan 4 betina, itu seperti itu hitungannya. Kalau 2 ya tinggal dikalikan saja. Nah, dengan hasil seperti itu, apa yang gak rugi lah ya, nek cara nyong tanya ora rugi lah. Untuk sekelas usaha sampingan ini kan lumayan. Waktu kita tidak banyak disita di ayam, itu tidak banyak, teman-teman. Waktu kita hanya kasih pakan, ambil telur sesempatnya, masukkan telur ke mesin tetes per hari Sabtu atau Minggu, maksudnya 1 minggu sekali lah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih tidak rugi. Kalau sasarannya jual telur ya kecil, hasilnya kecil. 3 butir 6.000 kali 6.000 dikurangi pakan 4.000, udah gitu aja lah. Berarti 1 hari dapat 2.000, itu seperti itu. Kalau hanya bertelur 2 ya impas karo pakane, kan kayak gue lah ya. Pengguna jumlah cilik ya lihat cilik. Kalau pingin dapat hasil yang besar ya jumlahnya yang besar, teman-teman. Kan seperti itu ya. Oke, kita akhiri dulu konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran atau unek-unek, monggo disampaikan saja di kolom komentar. Insya Allah saya tanggapi kalau saya mumpuni. Kalau tidak ya saya carikan referensinya nanti. Kemudian untuk mic pakan itu saya lampirkan setelah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.